Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ngebahas cara lolos monetisasi dengan menggunakan sound hasil generate menggunakan AI dari Suno ya. Dan ini juga yang saya bahas di video sebelumnya, gajian hingga 3.000 US dollar dari konten AI musik, di mana kita bisa membuat musik atau lagu dengan menggunakan Suno AI. Dan kebanyakan kemarin komentarnya katanya ada yang tidak lolos monet dan kenapa bisa tidak lolos monetisasi. Kemudian langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan agar Suno AI musik yang kita upload di YouTube, kemudian yang kita upload di Spotify dan sebagainya bisa kita monetisasi. Silakan bisa tonton videonya sampai selesai. Sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah berhasil untuk mencoba tips dan trik yang sudah saya bagikan di video ini dan tentunya sudah menghasilkan uang. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas step by step kenapa sih bisa gagal monetisasi ketika kita membuat musik atau lagu dengan menggunakan Suno AI. Oke, faktor yang pertama adalah lirik lagu. Di sini saya menyebutkan faktor pertama adalah lirik lagu karena kebanyakan yang menggunakan Suno AI itu background atau latar belakangnya bukan dari musik ya, tapi kita ingin membuat lagu sendiri, pengen buat musik sendiri dengan menggunakan Suno AI. Dan untuk liriknya biasanya sangat-sangat jarang untuk membuat sendiri dan kebanyakan menggunakan ChatGPT atau AI yang lainnya. Dan rata-rata misalnya lagunya tentang putus cinta atau apa, maka nanti setiap ada orang yang mengetikkan prompt seperti ini, ChatGPT pasti memiliki record atau rekaman ya teman-teman, dan nanti suggestion kata-katanya kurang lebihnya sama. Nah, hal ini yang menyebabkan lirik-lirik kita itu terkena plagiarisme atau sudah pernah digunakan orang lain yang sudah mendaftarkan lagu sebelumnya. Jadi, saran saya untuk lirik yang kalian buat itu boleh menggunakan ChatGPT, boleh menggunakan AI, tapi 50% harus kalian ganti. Jadi lirik-liriknya kalian bisa ketik ulang lagi berdasarkan inspirasi kalian. Jadi lirik itu sangat penting ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah public setting untuk lagu yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah kalian membuat lirik lagu ya, kita kan biasanya masuk ke menu create. Masuk ke menu create, kemudian nanti di sini kita bisa masukkan lirik kita di sini. Kemudian style of music, biasanya beberapa orang memiliki selera musik yang sama. Misalnya pop, kemudian romantik, kita akan ketikkan di sini style of music, kemudian judulnya apa dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah selesai mengenerate sebuah lagu, nanti akan muncul ya di bagian My Workspace di sini. Kemudian di sini ada fitur extend dan juga public ya. Usahakan jangan public lagu kalian agar tidak diambil orang atau agar tidak di-mix oleh orang lain. Misalnya nih ya, ketika kalian sudah bikin lagu, kalian public dan kalian belum daftarkan ke agregator, tapi orang lain sudah menggunakan sebagian lirik kalian, kemudian sebagian musik kalian juga hasil generate-nya, dan dia sudah mendaftarkan lebih dulu ke agregator, maka kalian pasti akan terkena hak cipta. Misalnya ya, di sini kalau kita memilih sebuah lagu teman-teman, kita tinggal klik aja lagunya, kemudian nanti di sebelah kanan akan muncul liriknya. Nah, di setiap lagu ini durasinya 1 menit 30 detik, ada fitur di Suno itu yang namanya extend. Misalnya lagu ini kita extend, nah secara otomatis teman-teman, semua lirik, semua style of musicnya dan seterusnya itu bisa kita gunakan. Nah, lagu ini ya, saya extend, kita klik extend di sini. Kemudian kita itu bisa mengcombine dengan hasil lagu kita. Jadi ada fitur kayak gitu ya untuk di Suno AI. Nah, lagu-lagu kita nanti akan dikombinasikan dengan lagu-lagu milik orang lain. Dan kalau lagu milik orang lain itu belum didaftarkan di agregator dan kita daftarkan duluan, maka kita akan menang. Dengan catatan ya, liriknya itu lirik kita sendiri.
Kemudian untuk musik ya, kalau misalnya ada kemiripan jangan lebih dari berapa bar ya atau melodinya dan sebagainya itu juga ada batasannya. Jadi pastikan nanti kalian eh, mempelajari untuk musik-musik tentang hak cipta berapa bar lagu kemiripan itu yang harus sama atau yang boleh sama dan yang selebihnya tidak. Karena itu juga ada catatan dari menggunakan melodi-melodi yang mirip atau musik yang mirip, teman-teman. Kemudian agar bisa diterima di agregator, maka prompt-nya harus identik, teman-teman. Nah, di bagian style of music ya, kalau misalnya barusan kita kan mengextend dari lagu orang, di situ biasanya akan ada kriteria musiknya seperti eksperimental, hip hop, trap, lofi dan seterusnya atau mood ya, ada yang sad, sedih dan seterusnya, teman-teman. Nah, usahakan style of music ini jangan sama dengan milik orang lain. Kalian harus memiliki ciri khas musik kalian sendiri. Kalian bisa menuliskan unik atau ciri khasnya apalah menurut kalian yang itu menjadi ciri khas kalian sendiri dan jangan pernah atau hindari ya kalau sebisa mungkin hindari style musik milik band ini itu jangan karena pasti akan ditolak oleh agregator. Jadi kayak gitu ya, itu adalah syarat yang ketiga ketika kalian sudah liriknya bikin sendiri, kemudian musiknya sudah diatur oleh Suno, tinggal style of music yang harus kalian perhatikan agar nanti ketika mendaftar di agregator bisa TuneCore atau SuneOn itu bisa diterima. Kemudian syaratnya juga jangan pernah didaftarkan ke agregator lain ya. Jadi sebelum lagu kalian publik, itu kalian jangan publik dulu di sini, biarkan private dan nanti lagu ini kalian download, kalian daftarkan di agregator TuneCore dan kalau misalnya di TuneCore itu masih pending, jangan daftarkan di SoundOn. Jadi satu persatu terlebih dahulu, jangan sampai lagu yang sudah kalian daftarkan di TuneCore, di SoundOn itu lagu yang sama dan akhirnya pasti kedua-duanya itu akan gagal untuk diterima. Kemudian yang terakhir adalah struktur lagu itu harus lengkap agar bisa diterima di agregator. Nah, untuk struktur musik ya, struktur musik itu yang paling standar agar bisa diterima oleh agregator. Yang pertama jelas ada intro, kemudian ada verse, ada chorus, dan ada outro. Ini minimal ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian ingin memperpanjangnya lagi, nanti bisa cek ya. Kalau misalnya kalian bikinnya di ChatGPT, pasti akan ada yang namanya verse 1, kemudian ada pre-chorus juga, ada chorusnya, ada verse 2, ada pre-chorus, chorus, dan ada bridge-nya, ada outro. Jadi ini kalau misalnya kalian ingin memperpanjang, bisa bikin contohnya kayak gini. Kemudian berikutnya, nah ini adalah saran terakhir ya dari saya. Ketika kalian sudah mengikuti step by step yang ada di sini, mulai dari lirik, kemudian pemilihan style of music, dan juga tidak mengextend, kemudian sudah lengkap struktur musiknya. Ketika kalian nanti daftarkan di agregator, itu kalau misalnya masih identik, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kita nggak bisa klaim, kita nggak bisa mengadu, karena memang generate-nya menggunakan AI. Tapi kalau misalnya kalian membuat lagu sendiri, lirik sendiri, kita bisa menyertakan metadatanya. Nah, itu biasanya kita bisa banding. Tapi kalau AI itu sangat sulit, teman-teman. Kemudian syarat terakhir yang harus dipenuhi adalah ketika kalian membuat lagu di Suno, maka kalian perlu memperhatikan lisensi lagu tersebut. Lisensi ini maksudnya adalah ketika teman-teman membuat lagu di Suno yang versi gratis, maka lagu itu adalah milik Suno, bukan milik kalian. Tapi kalau misalnya kalian mendaftarkan Suno atau login di Sunonya menggunakan yang premium atau yang berbayar, maka lisensi lagunya itu milik kalian dan orang lain gak berhak ngeklaim lagu kalian meskipun itu sudah dipublik. Karena itu adalah salah satu kelebihan ya ketika kita menggunakan AI di mana lagu yang kita buat itu menjadi milik hak cipta kita sendiri ketika menggunakan yang versi Suno Premium. Jadi kurang lebihnya gitu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.